Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera. Semoga kalian diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap jaga kesehatan tubuh. Jangan lupa olahraga setiap pagi untuk menjaga imun kita lebih kuat agar kita terhindar dari penyakit. Di sini saya akan mengasihkan pembelajaran Penjaskes di semester ganjil ini. Ada bab apa saja yang kita pelajari di semester ganjil ini? Nanti kita akan membahasnya. Perkenalkan, nama saya ada di bawah pojok sini, bisa dilihat, dan ada nomor saya. Kalau ada apa-apa bisa menghubungi saya. Langsung saja kita ke materi yang akan kita bahas. Di semester ganjil ini kita akan membahas 5 bab atau 5 pembelajaran. Pembelajaran yang pertama yaitu variasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, manipulatif dalam permainan bola besar. Bola besar di sini saya akan mengasihkan 3 contoh saja, yaitu sepak bola, bola voli, dan bola basket. Dan pembelajaran yang kedua atau bab yang kedua yaitu variasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, manipulatif dalam permainan bola kecil. Di sini bola kecil Mas ambil satu, yaitu kasti, sama dengan bab yang pertama. Yang pertama itu bola besar dan yang bab kedua bola kecil. Lanjut ke bab yang ketiga yaitu variasi gerak dasar jalan, lari, dan lompat. Variasi gerak dasar berjalan dan lari dan lompat apa saja nanti kita bahas di bab ketiga. Dan di bab keempat kita akan mempelajari variasi gerak lokomotor, non-lokomotor, manipulatif dalam bela diri pencak silat. Sama dengan bab 1 dan bab 2. Di sini bab keempat tapi bela diri pencak silat. Dan yang bab terakhir di semester ganjil ini kita akan membahas aktivitas kebugaran jasmani. Di 5 bab ini nanti kita akan pelajari di semester ganjil ini. Lanjut saja ke bab yang pertama, yaitu sebelum kita mempelajari masuk ke bab yang pertama, kita harus tahu peta konsepnya terlebih dahulu. Apa itu peta konsepnya? Ada variasi gerak dasar dalam permainan bola besar. Tadi Mas Ab sudah katakan, Mas Ab ambil 3 contoh, yaitu permainan sepak bola, bisa dilihat. Yang pertama, permainan bola voli. Yang kedua dan yang ketiga yang terakhir, permainan bola basket. Lanjut, kita memasuki pembelajaran yang pertama. Sebelum kita memasuki pembelajaran, kita harus mengetahui variasi gerak. Variasi gerak ada berapa? Variasi gerak ada 3, yaitu yang pertama, nih, gerak lokomotor. Yang kedua, gerak non-lokomotor. Dan yang ketiga, gerak manipulatif. Di bab yang pertama ini nanti kita akan memahami apa itu gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Lanjut saja. Apa itu gerak lokomotor? Gerak lokomotor yaitu gerak berpindah tempat. Maksudnya gimana? Gerak berpindah tempat antara titik A menuju ke titik B. Yang kedua, gerak non-lokomotor, yaitu tidak berpindah tempat. Jadi kebalikan dari gerak lokomotor. Maksudnya gimana? Nanti Mas Ab kasih contoh di belakang. Yang ketiga, gerak manipulatif, yaitu gerak yang melibatkan benda di luar tubuh. Diingat-ingat, gerak yang melibatkan benda yang ada di luar tubuh.
Itu arti dari gerak manipulatif. Nanti ada contohnya di belakang. Lanjut saja ke yang pertama. Yang pertama, variasi gerak lokomotor. Ingat-ingat gerak lokomotor tadi apa? Gerak berpindah tempat antara titik A menuju titik B. Di sini dalam permainan sepak bola. Yang pertama, melangkah dan berlari contohnya. Nah, seperti gambar di sini, melangkah dan berlari itu termasuk gerak lokomotor. Kenapa kok bisa disebut gerak lokomotor? Karena melangkah dan berlari itu yang awalnya di titik A menuju ke titik B. Dengan cara apa? Dengan cara berlari tadi. Bisa dipaham? Lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua yaitu berjalan dan berlari kelok-kelok. Seperti gambar di atas ini bisa dilihat, berjalan dan berlari berkelok-kelok. Sama seperti contoh yang pertama, tapi ini berlarinya berkelok-kelok sama saja. Sebelum anak ini menuju ke titik B, anak ini berada di titik A. Dengan cara apa? Dengan cara berlari. Bedanya apa dengan contoh yang pertama? Yang kedua ini ada rintangannya, harus berlari berkelok-kelok. Contoh yang ketiga, berlari dan melompat. Nah, sama saja, berlari dan melompat. Melompat ini termasuk contoh yang ketiga. Soalnya kenapa? Dari titik A menuju ke titik B. Lanjut ke variasi gerak yang kedua yaitu apa? Non lokomotor. Ingat tadi gerak non lokomotor yaitu kebalikan dari gerak lokomotor. Jadi geraknya gimana, Mas? Geraknya seperti contoh di bawah. Contoh yang pertama, menekuk dan mengayun kaki. Ini gambar bisa dilihat gambarnya. Nah, menekuk dan mengayun kaki. Kenapa bisa dibilang gerak non lokomotor? Karena geraknya tanpa berpindah tempat dari titik A menuju ke titik B. Nah, bisa dilihat gambarnya dan dipahami. Lanjut ke contoh yang kedua, berdiri, menekuk kaki, dan menarik kaki. Lihat gambarnya, berdiri, menekuk kaki, dan yang ketiga, menarik kaki. Contoh yang kedua dari gerak non lokomotor ini, berdiri, menekuk kaki, dan menarik kaki. Kenapa bisa disebut begitu? Karena ketiga gerakan ini tidak berpindah tempat. Beda dengan yang pertama tadi yang lokomotor, geraknya berpindah tempat dari titik A menuju ke titik B. Kenapa ini bisa dibilang gerak non lokomotor? Karena gerakannya tidak berpindah tempat. Contoh yang ketiga, meliuk-liukkan badan ke belakang dan mengayunkan badan. Nah, gerakan tersebut seperti gambar bisa dilihat, gerakannya tidak ada perpindahan tempat, makanya bisa disebut gerak non lokomotor. Lanjut saja ke variasi gerak yang ketiga yaitu apa? Gerak dasar manipulatif dalam permainan sepak bola. Ingat tadi gerak dasar manipulatif apa? Gerak dasar manipulatif yaitu gerak dasar yang melibatkan benda dari luar tubuh. Jadi melibatkan benda yang dari luar tubuh. Seperti contoh yang pertama, menggelindingkan dan menendang bola. Ini bisa lihat di gambarnya, menggelindingkan dan menendang bola. Kenapa bisa disebut
gerak manipulatif. Ingat-ingat artinya gerak dasar manipulatif itu apa? Gerak dasar yang melibatkan benda yang ada di luar tubuh. Bendanya apa? Yaitu apa? Bisa dilihat gambarnya. Bendanya yaitu bola. Ya, yaitu bola. Bisa dilihat gambarnya dan difahami. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah menghentikan dan menendang bola. Bisa lihat gambarnya, menghentikan bola, menghentikan bola umpanan dari teman. Kenapa bisa disebut gerak manipulatif? Karena gerakan tersebut melibatkan benda dari luar tubuh. Bendanya apa? Yaitu bola yang telah dihentikan menggunakan apa? Bisa dilihat menggunakan kaki. Ini contoh yang kedua, menendang bola. Gerakan manipulatif menendang bola. Bendanya apa? Bendanya yang dari luar. Bendanya berupa bola sepak. Contoh yang ketiga, menggiring bola. Seperti contoh, ini bisa dilihat menggiring bola. Menggiring bola juga termasuk gerakan manipulatif. Karena apa? Ada bantuan benda dari luar, melibatkan benda dari luar yaitu berupa bola. Jikalau pemain ini menggiring tanpa ada bola, itu gerakannya disebut gerakan lokomotor. Karena apa? Tidak melibatkan benda dari luar. Karena dia menggiringnya kalau tanpa bola disebut gerak lokomotor, karena dia berpindah tempat antara titik A menuju ke titik B. Bisa difahami anak-anak? Sekian dulu pembelajaran pada hari ini. Bisa diputar ulang videonya, bisa difahami. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih, dan tetap jaga kesehatan tubuh. Jangan lupa olahraga tiap pagi, jangan telat makan, dan tetap jaga imun dalam tubuh agar kita terhindar dari penyakit. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.